Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata pelajaran fikih yang mana kita akan membahas tentang binatang yang haram. Kalau kemarin sudah Pak Zaki terangkan binatang yang halal, sekarang binatang yang haram. Kompetensi dasar 1.3 yaitu menerima nilai-nilai positif dari ketentuan binatang halal dan haram. 2.3 menjelaskan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi daging binatang yang halal dan menghindari mengkonsumsi daging binatang yang haram. 3.3 menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi. 4.3 menyajikan klasifikasi binatang halal dan haram untuk dikonsumsi. Itulah tadi KD atau kompetensi dasar yang harus anak-anak anak-anak telah pahami dalam materi pagi hari ini. Oke, sebelum berdoa mari kita buka. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu dan rezeki kefahaman. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam, atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut nama Allah. Walaupun halal tapi tidak, prosesnya kok tidak menyebut nama Allah atau kurang baik, kurang umur binatangnya, itu adalah binatang termasuk nanti tidak boleh dalam Islam. Jenis-jenis binatang haram ada dua macam, yaitu yang pertama menurut Al-Quran dan yang kedua menurut hadis. Jenis-jenis binatang haram berdasarkan Al-Quran yaitu salah satunya ya, indikasinya yang dijelaskan di surah Al-Maidah ayat 3. Nah, anak-anak bisa lihat sebagaimana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyah wan nadhihatu wa ma aklas sabu illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Itulah surah Al-Maidah, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah SWT, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diharamkan binatang buas, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dengan baik. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala atau selain Islam, yang menyembelih itu bukan orang Islam. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan alzam atau anak panah, karena itu semua perbuatan yang fasik, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 3. Itulah kenapa binatang haram spesifikasikan. Salah satunya itu tadi, yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, atau yang disembelih selain orang Islam. Jenis-jenis binatang haram. Binatang haram berdasarkan hadis ya. Tadi kalau sudah Al-Quran, sekarang binatang menurut hadis, yaitu binatang buas atau yang bertaring, burung yang berkuku tajam, binatang yang diperintah untuk membunuh, binatang yang dilarang untuk membunuh, binatang yang bisa hidup di air atau hidup di darat. Apa saja Pak? Kita lihat binatang buas yang bertaring. Ini ada yang namanya harimau, ada yang namanya serigala, kucing, anjing, kepa atau monyet atau orang hutan, itu bertaring kanan kiri biasanya. Jenis-jenis binatang haram yang berkuku tajam apa saja? Yaitu ada elang, ada raja wali, ada burung hantu, gagak, dan kenari. Itu tadi adalah burung yang mempunyai kuku tajam. Atau binatang haram yang diperintah untuk membunuh. Nah ini dia ular, tikus bisa membunuh, itu membunuh hewan yang lain atau orang. Kadang kan bisa ular itu kalau sudah kena kaki orang bisa membunuh. Atau jenis binatang yang dilarang, binatang hidup di dua tempat ya, itu ada buaya, ada kata, itu adalah hidup di dua tempat. Dia di air hidup, dia di darat juga hidup. Itulah yang harus kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu kita harus
selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surat kabar, buku, atau internet. Kita mencari, oh kira-kira ini tuh termasuk klasifikasi binatang yang haram atau halal. Kita harus tahu ya. Yang selanjutnya, mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindarinya. Nah, dasar dari pembelajaran itu penting. Maka tidak bisa kita tiba-tiba, wah ini haram, nggak bisa. Harus ada dasarnya, pengetahuan yang tinggi. Itulah ada sampai E dan F itu bagaimana kita menghindari binatang yang haram. Kalau sudah kita memakan binatang yang haram, akibatnya sangat merugikan tentunya. 1. Merusak organ tubuh, mengganggu kesehatan badan, memengaruhi jiwa, watak, mental, dan akhlak, menimbulkan kerusakan dan kebuasan, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi anak-anakku semua, semoga bermanfaat dengan apa yang sudah Pak Ziki sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.